Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Finally gue bisa cobain kursi yang dari kemarin itu banyak banget request dari kalian, yaitu Obis Ergo Chair Pro dari The Udes. First impresi gue soal kursi ini langsung suka banget sama desainnya, dan gue tertarik banget sama mekanismenya dia, dan ini tuh langsung nyaman ketika kita dudukin. Jadi kita akan bahas kursi ini lebih lanjut, so langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi kayak ginilah wujud dari kursi yang gue dudukin ini, yaitu Obis Ergo Chair Pro, salah satu kursi yang punya manual guide paling proper dari semua kursi yang udah pernah gue cobain sebelumnya. Karena manual guide-nya proper, jadi rakitnya gampang, walaupun ini kursi model yang partnya itu lumayan banyak, karena mekanik dan joknya itu bukan yang langsung nyatu kayak beberapa kursi ergonomis yang gue review terakhir-terakhiran ini. Satu hal yang sungguh notice dari kursi ini ketika gue unboxing adalah label Donati ini dia punya mekanik. Jadi gue bisa jamin kualitas mekaniknya ini bakal enak banget karena udah dua kursi berarti sama si Obis ini yang gue cobain yang pakai mekaniknya si Donati, dan dua-duanya itu punya kualitas yang menurut gue oke banget. Ketika gue dudukin kursi ini, jujur gue langsung berasa banget nyamannya. Selain dari mekaniknya tadi, jadi yang mendukung itu ada joknya dia dan sandarannya dia dan fitur-fitur lainnya juga yang bikin si kursi ini tuh bener-bener ergonomis banget. Kita akan mulai dari joknya dulu. Jadi di sini kita tuh bisa lihat kalau dia punya ukuran jok itu menurut gue masuk kategori medium ya. Untuk gue yang tingginya di 170 cm, pangkal paha gue panjangnya di 45 cm, aman banget pakai jok yang Obis. Bisa dapetin posisi duduk yang pas dengan lekukan kaki gue, itu nyaman banget, nggak kehalang sama bantalannya dia. Jadi kaki gue tuh punya sirkulasi, darah gue bisa ngalir dengan bener, jadi kaki gue tuh nggak pegel. Kalaupun kalian ngerasa lekukan kaki kalian itu masih keganjal, kalian bisa adjust joknya karena bisa dimaju mundurin pakai tuas yang ada di sebelah kanan jok. Kalau misalnya kalian tinggi badannya itu lebih rendah dari gua, kurang dari 170 cm, kalian bisa posisiin joknya di paling mundur karena gue pribadi sekarang pakainya di tengah-tengah paling nyaman. Dan kalau misalnya tinggi badan kalian itu lebih tinggi daripada gua, kalian bisa pakai joknya itu di posisi paling maju. Kalau misalnya kalian tetap ngerasa butuh ruang yang lebih luas di bagian lekukan kaki kalian, kalian bisa adjust kemiringan dari joknya, dan ini fitur yang cukup unik menurut gue karena gue belum pernah temuin fitur kemiringan jok ini di beberapa kursi ergonomis yang udah pernah gue cobain sebelumnya. Jadi fitur ini menurut gue kepake banget ketika kita pengen punya ruang lebih luas di belakang lekukan kaki kita. Kita bisa adjust kemiringan di paling miring, jadi kita bisa rasain kaki kita tuh lega, bisa napas gitu untuk lekukannya. Tapi sayangnya di sini kita cuma punya dua leveling aja untuk lock sistem kemiringannya, ada di bagian normal dan ada di bagian paling miring. Gue coba untuk setting di tengah-tengah ini nggak bisa, malah ke locknya itu jadi ke normal gitu ya. Tapi menurut gue ini nggak terlalu masalah karena udah ada fitur bisa miringin jok aja. Menurut gue itu udah nice banget sih, nambah ke ergonomisan dari kursi ini. Untuk density dari joknya di sini bukan yang paling empuk dan nggak keras juga, jadi ada di tengah-tengah. Untuk berat badan gue di 65 kg, disupport sama foam dari si joknya ini menurut gue udah enak banget, nyaman, gue bisa duduk lama-lama di sini, nggak pegel dan nggak gerah juga karena gue suka banget juga nih sama dia punya fabric. Ini sopan banget kena kulit jujur, tapi kalian harus concern juga kalau misalnya kalian punya kucing. Gue ngerasa ini akan jadi spot untuk garuk-garuk yang paling enak sih karena halus dan senyaman ini. Lanjut kita bahas senderan dari Obis Ergo Chair Pro. Di sini ada fitur yang nggak pernah gue temuin di beberapa kursi ergonomis yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Dimana di sini tuh ada engsel di bagian belakang kursinya yang bisa kita lock juga pakai tuas yang ada di sandarannya ini. Nah, fitur engsel dari sandaran itu bisa kita kombinasin sama recliningnya dia. Kita bisa unlock keduanya. Dan ketika kita udah unlock, kita lagi pengen senderan di kursi ini, kayak ada feel punggung kita itu ketarik ke atas karena dia punya senderan itu juga memanjang ke atas. Jadi ketika kita lagi capek kerja, terus kita pengen istirahat, kita pengen senderan di kursi ini, itu kayak kebantu untuk diregangkan kita punya punggung ke atas. Jadi menurut gue ini nyaman banget, ditambah lumbar kita juga ini disupport banget, kayak didorong dari belakang dan ditarik ke atas gitu. Jadi menurut gue ini fitur yang cakep banget untuk dipakai. Ini jadi ergonomis banget, nyesuaiin banget sama bentuk punggung kita ketika kita lagi pakai fitur recliningnya dia. Untuk material sandarannya di sini dia pakai woven mesh yang bikin kita punya punggung itu ada sirkulasi, jadi nggak cepat gerah ya. Bahan yang sama juga dipakai di headrestnya dia juga, dan ukuran headrestnya menurut gue ini pas banget, bisa support ketika kita lagi nengok kanan kiri. Kokoh juga, jadi bener-bener ketika kita lagi sandarin dia punya headrest, ini bisa nopang kita punya kepala gitu. Bisa tilt, bisa head adjustment, jadi cukup fleksibel juga. Untuk coveragenya, untuk Nino yang ukuran tinggi badan 180 cm juga masih sangat bisa ke support sama dia punya headrest.
Anyway, untuk lumbar supportnya juga ini enak banget, ada bantalan lagi, ada foamnya gitu, dan dilapisin juga sama fabric yang sama dengan joknya. Jadi menurut gue ini enak banget, udah tebel, terus empuknya tuh pas gitu untuk nge-support kita punya lumbar. Next kita bahas armrest dari Obis Ergo Chair Pro ini. Dia punya pengaturan head adjustment, tentunya kita bisa naik turunin. Tapi di sini gue yang notice adalah ada perbedaan feeling ketika kita naik turunin dia punya armrest ya. Jadi gue ngerasa kayak ada bobot ketika kita lagi atur dia punya level ketinggian dan kerendahannya dia. Nah, feeling berbobot ini yang bikin dia punya armrest itu jadi kerasa solidnya gitu, kayak kualitas premium itu berasa menurut gua. Padahal dia punya material ini plastik bukan besi kayak di Hienovilo, tapi dia punya feeling naik turunnya menurut gue ini nggak tahu kenapa enak banget gitu. Dan ketika udah ada di posisinya dia, pas kita udah kekunci, ini tuh nggak ada rasa mau turun atau goyang-goyang gitu di dia punya armrest. Untuk armrestnya di sini menurut gua cuma bisa 3D aja, belum 4D. Jadi kita bisa atur naik turun, maju mundur, dan atur kelebarannya. Nggak ada fitur untuk atur angle kayak di T1 atau T2. Di sini kita memang bisa sedikit geser angle-nya, tapi menurut gue ini adalah karena dia punya rel itu sedikit keluar gitu. Jadi ini bukan pure untuk kita atur angle-nya dari dia punya armrest. Jadi gue anggap ini 3D aja. Untuk bantalan armrestnya di sini gue ngerasa nyaman banget, dia sedikit ngelengkung ke dalam, jadi menyesuaikan sama bentuk pergelangan tangan kita ya. Jadi ini enak dan empuk juga, gue lama-lama di armrest ini gak ada masalah, sikut gue gak ada sakit sama sekali, jadi nice. Catatan dari gue untuk armrest si Obis Ergo Chair Pro ini, dan menurut gue ini agak krusial ya. Jadi dia punya armrest itu gak bisa ngikut ketika kita lagi reclining. Beda dengan Oxyhome T1, T2 yang bisa ikut recline armrestnya, dan itu menurut gue kepake banget ketika kita lagi pengen santai. Untuk fitur armrest yang ikut ketika reclining itu kepake di kehidupan gue ada dua hal. Yang pertama itu ketika gue lagi main handphone ya. Jadi gue bisa main handphone sambil reclining dengan jarak tangan gue dengan badan gue itu tetap sama dan tangan gue tetap resting di armrestnya. Yang kedua, ketika gue main game casual dan gue itu mainnya pakai gamepad, itu juga akan dapetin kendala karena ketika gue senderan tangan gue tetap mau resting ya, posisi badan gue dengan tangan gue itu pasti akan ngejauh. Nah, dua kendala itu nggak akan gue temuin di kursi yang armrest itu bisa ikut recline, dan sayang banget di Obis ya dia punya armrest itu nggak ikut recline. Jadi menurut gue ini catatan yang menurut gue pribadi sayang banget sih. Yap, kita udah bahas bagian atas kursinya dan sekarang kita ke bawah kursinya. Ini dia untuk mekanik Donati Italy. Beberapa mekanik tadi udah gue mention ya. Yang pertama itu reclining lock pakai tuas yang ada di kiri jok. Yang kedua itu ada adjustment maju mundur joknya pakai tuas yang ada di sebelah kanan. Yang smooth banget, gue suka untuk maju mundurnya, ini effortless. Yang ketiga itu ada pengaturan hidrolik, dia pakai tuas yang ada di sebelahnya untuk maju mundurin jok tadi ya. Dan ini bisa nge-support untuk di meja yang tinggi 70 cm sampai 75 cm untuk posisi duduk dari kursi ini. Yang keempat, sebelahnya ada tension adjuster. Yang unik mekanismenya ini kayak kaca mobil zaman dulu yang belum power window, jadi masih manual di engkol gitu. Enak pengoperasiannya menurut gue, dijangkaunya mudah dibanding model tension adjuster yang dikolong pakai buletan gede gitu. Yang kelima, ada tuas untuk ngatur angle joknya tadi, dan walaupun ini posisinya agak di belakang, ini tetap bisa terjangkau dengan mudah. Dan terakhir, ini mekanik yang sebetulnya sih nggak nyatu sama dia punya mekanik yang bawah ya. Dia itu kepisah sendiri karena pengaturannya langsung direct ke dia punya engsel yang ada di senderannya tadi. Seluruh mekaniknya jujur menurut gue punya kualitas yang oke banget, dan gue suka karena mereka itu gampang dijangkaunya. Jadi ketika kita pengen atur-atur tuh gampang. Dan potensi dari kursi yang punya mekanik banyak itu pastinya akan mudah bunyi-bunyi, tapi so far 3 minggu gue pakai ini fine-fine aja, gue nggak ada nemuin bunyi sedikit pun dari kursi ini. Untuk rangka bawah atau base kaki dari kursi ini dia pakai plastik yang di-mold dengan bagus, kokoh dan rapi ya, ini solid banget. Gue dari dulu sama sekali nggak punya masalah sama kursi kerja yang base kakinya itu pakai plastik. Yang penting moldingnya itu bagus dan kokoh. Di gue itu aman-aman aja. Dan justru sekarang gue juga tentu lebih concern ke kaki, jenis kaki dari sebuah kursi kerja ya. Karena model ruangan studio Tech Manis sekarang itu tingkat 2-nya yang ini ada untuk syuting itu pakai mezanin, jadi bukan beton. Dia itu kayak baja ringan yang dikasih rangka-rangka lagi, jadi gue juga harus mempertimbangkan berat yang ada di atasnya. Termasuk kursi kerja juga. Ketika gue pakai dua-duanya kursi kerja yang bahannya aluminium solid besi gitu, ya tentu bebannya juga bertambah.
Secara keseluruhan untuk Obis Ergo Chair Pro ini dia bisa nopang berat sampai 135 gram untuk di atasnya. Jadi untuk kalian yang beratnya masih di bawah 135 gram menurut gue masih aman pakai Obis Ergo Chair Pro ini. So, konklusi untuk Obis Ergo Chair Pro ini kursi harganya ada di 4,3 juta. Ini kursi yang menurut gue udah lengkap banget, ergonomisnya ini paling lengkap dari semua kursi yang udah pernah gue cobain. Jadi bener-bener enak banget, semua ergonomisnya itu kepake sama gue. Ini bener-bener gue bisa manfaatin. Bener-bener langsung nyaman banget untuk duduk di sini, gue nggak ada kendala sama sekali. Satu hal yang jadi catatan sama gue itu adalah armrestnya dia. Kalau armrestnya itu bisa ikut ketika recline, ini akan jadi kursi yang perfect banget menurut gue. Kualitasnya oke, build quality mantep, gue nggak usah raguin lagi sama dia punya mekaniknya. Nanti akan gue update juga apakah kursi ini bunyi-bunyi atau enggak. Ya semoga sih nggak akan ada bunyi, karena harganya juga udah lumayan 4,3 juta. Tapi menurut gue dengan harga segitu dan apa yang ditawarin sama Obis, ini sangat-sangat worth it untuk dibeli. Yap, gue udah cobain beberapa kursi dari harga 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dan menurut gue emang ada harga, ada kualitas yang ditawarin. Dan sampai saat ini sih Obis Ergo Chair Pro ini jadi tier paling atas ya untuk kursi gue saat ini ya. Dan ya gue sih emang bisa bilang wajar untuk harga di 4,3 juta itu worth it banget sih menurut gue. Dan mungkin tier kedua untuk harga yang worth it dan dapat fitur yang oke itu tetap ada di FK9 menurut gue. Dan ya kalau kalian pengen di T1 atau T2 yang gue punya satu ini, itu menurut gue kalian bisa pilih kalau misalnya kalian emang pengen dapetin fitur mesh dan pengen ngerasain mesh tuh kayak gimana. Itu aja sih menurut gue. Tapi kalau misalnya kalian emang tetap pengen pakai foam kayak gini, FK9 itu oke sih menurut gue ya. Kalau misalnya punya budget 4 jutaan, ya pilihannya Obis Ergo Chair Pro. Jadi kalau misalnya emang kalau kalian pengen gue bikin tier kursi yang pernah gue cobain, oke juga ya. Dan nggak lama dari ini gue juga ada satu kursi lagi di harga 1 jutaan ya, 1,5. Ya gue sih ada niat untuk bikin tier kursi, tapi gue juga lagi ngumpulin kursi yang range-nya di 1 jutaan juga ya, karena dari kemarin udah bahas yang 2 jutaan ke atas. 1 jutaan banyak kalian tanyain juga. Nah nanti coba gue cari-cari dulu. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kursi kali ini Obis Ergo Chair Pro. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.